Tabe selamat lingun alatai salam sujud kerendam melempang adil katalino bacuramin ke asaruga basa ingat kajubata harus. Oke kawan-kawan, bertemu lagi di channel Tetek Tatum. Di video kali ini kita akan mereview 3 buah senjata tradisional Mandau suku Dayak Kalimantan Tengah, dan juga senjata jenis pisau ambang, senjata kerja yang digunakan masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah, dan juga yang ketiga ini merupakan senjata jenis ladok yang biasanya digunakan masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah. Nah, ketiga jenis senjata ini merupakan senjata yang biasanya digunakan oleh suku Dayak di Kalimantan Tengah. Nah, secara khususnya di Kalimantan Tengah, suku Dayak Kalimantan Tengah, kawan-kawan. Sub etnik Ngaju Rumpun Kahayan. Nah, kalau yang senjata jenis Mandau ini mungkin sudah banyak atau sudah sering kita review di video-video kita sebelumnya. Senjata yang lebih formal yang biasanya digunakan untuk acara adat ritual tertentu. Nah, untuk jenis senjata Mandau ini, karena biasanya senjata jenis Mandau ini dia lebih peruntukannya terkhusus, kawan-kawan. Tidak digunakan sembarangan. Biasanya digunakan untuk acara-acara tertentu, acara-acara keadatan, acara-acara besar keadatan Mandau. Nah, terus yang kedua ini merupakan senjata jenis parang ambang atau pisau ambang biasanya kita katakan. Biasanya untuk bekerja, berladang, berkebun, maupun untuk berburu di hutan. Nah, makanya digunakan senjata jenis ambang ini. Nah, terus yang ketiga ini merupakan senjata jenis pisau ladok namanya. Pisau ladok. Pisau ladok ini merupakan salah satu senjata yang digunakan untuk kita berladang juga, tapi dia lebihnya kepada memotong atau melakukan pekerjaan yang lebih ringan dibandingkan pisau jenis ambang ini. Biasanya ini digunakan untuk membersihkan perkarangan, menebang, memotong pohon-pohon yang lebih kecil. Nah, ini pisau ladok namanya, kawan-kawan. Pisau ladok seperti ini nih. Oke, kita akan coba mereview ketiga jenis senjata tradisional Mandau, senjata kerja ambang, dan juga ladok ini, kawan-kawan. Kita akan melihat buka bilahnya, kita bandingkan ketiga jenis pisau ini. Nah, kita akan mencoba membuka atau melihat bilah jenis Mandau, kawan-kawan. Nah, ini Mandau. Karena Mandau ini dia mempunyai ciri khas tertentu dari ukiran dari ganggang atau hulu atau pulangnya ini sampai dengan dia sarungnya, dia mempunyai ukiran, dan juga dia mempunyai tempuser di sini. Nah, ini untuk jenis Mandau. Kita lihat untuk jenis Mandau. Nah, untuk jenis Mandau ini dia menggunakan motif pada bilahnya. Nah, ini dia nih, kawan-kawan. Ada motif pada bilahnya. Ada tatahnya juga di sini, kawan-kawan. Nah, bertatah di situ. Terus ada ukiran pada ininya, kawit kelakainya atau krekot bajainya. Nah, ini untuk jenis Mandau. Terus untuk jenis pisau kerja ambang kita lihat. Nah, untuk pisau ambang ini dia tidak mempunyai tatah, tidak ada krekot bajainya, dia hanya seperti ini, kawan-kawan, mata bilahnya. Nah, sederhana sekali mata bilahnya. Nah, ini untuk parang jenis ambang. Nah, jadi untuk parang jenis ambang ini dia tidak menggunakan ukiran pada bilahnya. Nah, nggak ada polosan aja, kawan-kawan. Nah, polosan aja. Terus pada hulunya, hulu ambang ini, nah, tidak ada ukiran. Nah, sedangkan pada hulunya ini, hulu ambang ini atau ganggangnya dia berbeda dengan hulu Mandau. Nah, kalau kita lihat di sini untuk ganggangnya dia lebih
keluar ini kawan-kawan, lebih menjulang ke atas dibandingkan dengan hulu dari mandau. Nah, kalau kita lihat dia lebih masuk ke dalam. Nah, itu perbedaan antara pisau ambang dan juga jenis senjata mandau. Nah, ini dia nih. Terus di sini juga kalau kita lihat sulatnya dia menggunakan kawat kawan-kawan. Nah, tali kawat. Memang kalau di Kalimantan Tengah untuk ambang ini sudah dari dulu dia pasti menggunakan kawat. Ada juga yang masih menggunakan tali jenis rotan atau nilon, masing-masing aja. Nah, kalau kita lihat bentuk motifnya hampir tidak ada yang terlalu banyak variasinya. Motifnya hanya seperti ini kawan-kawan. Nah, sangat sederhana sekali. Terus yang ketiga kita akan melihat senjata kerja jenis pisau ladok. Nah, ini dia dikatakan jenis pisau ladok. Nah, senjata kerja juga ini kawan-kawan, tapi peruntukannya dia lebih kepada pekerjaan yang lebih ringan. Ini biasakan membersihkan perkarangan rumah, halaman, ya, menggunakan ladok. Dan juga kalau untuk jenis memotong-motong kayu itu dia tidak bisa untuk memotong jenis kayu yang lebih besar. Dia bisa memotong kayu itu dilihat dari besarannya kawan-kawan, karena pisau ladok ini tidak besar. Pisau ladok ini besarnya juga terbatas. Nah, ini seperti ini. Nah, inilah dia ketiga jenis pisau yang biasanya digunakan masyarakat suku Dayak subetnik Ngaju Rumpun Kahayan Kalimantan Tengah. Ada jenis pisau ladok seperti ini, peruntukannya juga untuk bekerja. Terus ada juga pisau ambang. Nah, kalau kita lihat besarannya antara pisau ambang dan juga pisau ladok ini sungguh berbeda. Pisau ambang lebih besar karena pisau ambang ini dia mampu untuk memotong pohon yang lebih besar. Nah, jenis bilahnya juga berbeda. Jenis bilahnya. Nah, untuk jenis pisau ambang, bahkan untuk jenis pisau mandau. Nah, ini mandau. Nah, motifnya dia mempunyai beberapa motif ukiran di sini yang ditorehkan pada bilahnya. Nah, ini untuk mandau, kawan-kawan. Nah, oke, mungkin ini sedikit video singkat kita perbandingan antara jenis pisau senjata mandau. Terus ada jenis pisau ambang untuk kerja, dan juga ladok sama peruntukannya untuk kerja juga ini kawan-kawan, tapi pekerjaannya yang lebih ringan, itu hanya sebatas kita untuk melakukan pemotongan pada pohon-pohon yang tidak terlalu besar. Untuk memotong tegalan menebas, pisau ladok ini bisa digunakan. Nah, mungkin ini sedikit video singkat kita perbandingan antara mandau, ambang, dan juga jenis pisau ladok yang biasanya digunakan oleh masyarakat kita suku Dayak di Kalimantan Tengah, kawan-kawan. Nah, oke, jangan lupa di subscribe kawan-kawan, supaya channel Tetek Tatum ini bisa terus berkembang di YouTube dan user semakin bersemangat untuk mereview berbagai macam benda suku Dayak di Kalimantan Tengah, supaya kearifan lokal budaya kita suku Dayak di Kalimantan Tengah dapat masih kita lihat melewati video-video yang akan disajikan. Oke kawan-kawan, jangan lupa di subscribe. Salam budaya.